Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya materi tentang respon waktu. Karena pertemuan sebelumnya kita belum selesai, maka kita akan lanjutkan pada minggu ini. Pembahasan kali ini adalah mengenai respon waktu, lanjutan dari sebelumnya. Setelah kita belajar tentang sistem order 2, lanjutannya adalah kita akan mempelajari bentuk umum. Kemudian setelah bentuk umum kita akan membahas detail mengenai sistem order 2, yaitu underdamped atau kurang teredam. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana respon sistem jika ada pool tambahan. Jadi kalau kita memberikan sebuah pool, nanti juga ada penjelasan pool itu ditambahkannya dengan tujuan apa sehingga responnya itu diharapkan bisa membaik. Kita akan bahas mulai dari bentuk umum dulu ya. Bentuk umum ini kita tahu dia didapatkan dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah overdamp, kemudian underdamp, dan selanjutnya adalah underdamp, undamped ya, tidak teredam, dan kemudian critically damped. Nah, di sini kalau kita lihat dia memiliki pola. Dilihat dari pertama dulu ya. Bentuknya adalah kita memiliki bentuk B per S kuadrat plus AS plus B. Jadi ada huruf A dan huruf B ini nilainya berbeda dan keduanya adalah konstan. Atau nilainya itu bisa dibilang tertentu dan tidak berubah. Nah, di sini kita lihat kalau overdamp itu akar-akarnya, yaitu akar-akar pada bagian ini ya, itu memiliki akar-akar pada real dan berbeda ya, negatif dua-duanya. Anda bisa dapatkan dengan rumus ABC. Kemudian jika underdamp, akar-akarnya itu imajiner ya. Jika Anda dapatkan dengan rumus ABC, maka Anda akan dapatkan akar minus 1. Itu menyebabkan dia nanti memiliki akar pada imajiner dan biasanya ini ya, beda plus minus saja. Nah, tentu dua bentuk ini responnya akan berbeda. Kalau overdamp itu dia cenderung bentuknya itu satu bentuk begini ya. Nah, namun jika underdamp itu dia ada osilasi sedikit sebelum dia menjadi stabil. Nah, selanjutnya kalau undamp ini artinya tidak teredam, maka dia tidak akan pernah bisa settle atau tidak pernah bisa menuju satu nilai yang tetap. Dan yang terakhir adalah critically damped. Dia bisa menuju nilai stabilnya pada waktu yang paling cepat. Itu ditandai dengan akar-akarnya itu kembar dan real. Namun kita tahu bahwa bentuk persamaan umum ini yaitu B per S kuadrat plus AS ya, AS plus B ini memiliki kekurangan ya, kelemahan ya, yaitu tidak bisa mengidentifikasi jenis respon dengan mudah. Jadi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mengakarkan, jadi tidak bisa dibaca. Jika nilai A berapa, nilai B berapa, misalkan kalau ini misalkan 9, B-nya juga 9, ya kita tidak tahu ya, berapa nilainya. Sebelum kita melakukan suatu pengakaran dulu, yaitu S kuadrat plus 9S plus 9 gini ya. Jika kita faktorkan, kita baru akan bisa dapatkan nilainya berapa dan kemudian akar ya, akar, kemudian baru kita bisa simpulkan dia. Ada 4 bentuk ya. Nah, akan ada bentuk umum atau bentuk lain dengan koefisien redaman pi ya, nih pi, dan frekuensi natural omega n. Dari dua nilai koefisien ini kita akan langsung tahu ya berapa besar dari atau bentuk dari akarnya.
atau responnya nanti dari koefisien redaman saja. Nah, kita akan bahas. Ini frekuensi natural. Dia adalah perbandingan dari eksponensial decay frekuensi dibandingkan dengan natural frekuensi. Atau sama dengan 1/2 pi dikalikan natural period atau dibagi dengan eksponensial time constant. Nah, mungkin pengertian ini agak sulit ya, karena kita tidak tahu betul sifat-sifat dari eksponensial decay frekuensi, natural period, eksponensial time constant itu. Nah, kita tidak tahu betul bagaimana sifatnya. Tapi kita bisa pahami dari sisi konversinya saja. Ya, konversinya saja. Kalau dari pengertiannya, frekuensi natural itu adalah frekuensi dari getaran sistem tanpa adanya redaman. Jadi jika belum ada redaman, dia harusnya itu punya frekuensi getaran. Nah, ini jika kita konversikan dari bentuk yang seperti ini menjadi bentuk yang nanti mengandung unsur omega n dan pi, itu bagaimana caranya? Ini dimisalkan dulu ya. Contoh, jika ini adalah suatu sistem undamped, maka A sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 0 dan bisa dituliskan GS sama dengan B per S kuadrat plus B. Nah, di sini kita misalkan lagi bahwa omega n itu sama dengan akar B, sehingga B itu adalah omega n kuadrat, sehingga GS kasarannya ya langsung diganti gini menjadi omega n kuadrat per S kuadrat plus omega n kuadrat ini. Maka kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini ya, dari rumusan ini omega n sama dengan akar ini ya, A. Ini dimisalkan lagi, ada permisalan baru lagi, yaitu A sama dengan 2 pi omega n. Ini bukan pi ya, ini zeta ya, salah ya, zeta ini. Bentar, kita cek dulu ya. Ini apa ini namanya? Lambang rasio redaman. Oh, ini ya huruf Yunani saja ya. Nah, ini ya, yang sama itu kan adalah mana ini ya? Ini apa ini namanya? Ya, kita di ini aja ya. Nah, panggilannya zeta ya, zeta ini ya. Panggilannya zeta ya. Bukan pi tapi zeta. Nah, ini 2 zeta omega n ya. Nah, ini dimisalkan lagi sehingga kita masukkan persamaannya dari B sama dengan omega n kuadrat pada bagian ini dan A pada bagian ini ya. Sebenarnya permisalan ini dapatnya dari mana? Sebenarnya permisalan ini didapatkan dari akar-akar ya. Jadi kalau kita kan tahu rumus ABC itu kan A, misalkan S ya, S kuadrat plus B, S plus C kan ya. Jika kita akarkan ini menjadi minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Jika kita buat ini, misalkan A sama dengan 1, terus kemudian B itu menjadi A,
dan C menjadi B, maka kita bisa tuliskan dia adalah minus A minus A ya. Minus A plus minus akar A kuadrat min 4 dikali 1 dikali B ini. Maka ini menjadi saya tuliskan di bawah sini menjadi minus A akar plus minus akar A kuadrat min 4B. Ini jika kita pelajari pada bab-bab sebelumnya ya, bahwa akar-akar itu bisa didapatkan dari minus zeta omega n. Nah, ini berarti ini sama ya A di sini ya. Sehingga mana belum ketemu ya permisalannya ya, bagaimana bisa A itu menjadi rumusan berikut ya. Yang kita lihat di sini ya, ini ada kuadrat. Ini kalau sebentar. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini permisalan ini nanti dibaca di buku, dapatnya dari mana ya? Saya belum bisa jelaskan saat ini. Jika ada yang bertanya kita bisa cari. Karena ini adalah sesi recording, kita akan lanjutkan saja ya. Ini misalkan A sama dengan 2 zeta omega n dimasukkan semua sehingga rumusannya menjadi begini ya. Rumusannya menjadi 0 itu untuk undamped ya. Maka lambangnya ini adalah 0 ya. Rasio redamannya itu 0. Jika dia berada di 0 sampai 1 di antara itu, maka dia adalah underdamped. Dan jika pas 1 itu adalah critically damped. Dan kemudian jika rasio redaman itu lebih besar dari 1, maka dia adalah overdamped. Jadi dari nilai zeta kita bisa langsung dapatkan dia itu responnya bagaimana. Itu ya. Nah, ini ilmu ini sama seperti pada mata kuliah getaran. Yang membedakan adalah ini materi di perkuliahan ini kita bisa ubah-ubah ya nilai dari rasio redaman ini bergantung pada input kita, bergantung pada kontrol nantinya. Kita belum sampai ke sana ya. Dengan penambahan pool yang tadi saya bahas di awal. Jika kita tambahkan pool atau tambahkan zero ya, itu akan berpengaruh terhadap rasio redaman. Berbeda dengan getaran ya. Kalau getaran itu kan dia melihat responnya saja dan mempelajari bagaimana suatu benda itu bereaksi jika diberi getaran tertentu. Kalau ini nanti lebih advance, jadi arahnya juga berbeda. Kalau getaran mekanik itu memang hanya mempelajari getarannya saja. Kalau ini bisa dihubungkan nanti dengan getaran, bisa dihubungkan nanti dengan perubahan temperatur dan lain-lain. Jadi tidak hanya getaran mekanik. Nah, bisa dipahami ya bahwa rasio redaman itu bisa didapatkan dari simbol zeta ini nilainya berapa. Jika 0 itu adalah undamped, gampang ya, 0 tidak ada, 0 sampai 1 di bawah 1 berarti under, jika pas 1 itu kritis atau critical, dan lebih besar dari 1 itu over, nilai idealnya adalah 1. Nah, ini jika kita sandingkan setiap respon dalam satu grafik, dia akan mendapatkan bahwa ini ya berbeda-beda ya responnya. Ada yang melebihi nilai yang dituju, nilai yang dituju itu kan 1 ya. Kalau critically damped itu dia tidak melebihi tapi dia cepat ya selesainya. Jika overdamp itu dia lebih lama gitu ya, tapi tidak melebihi nilai tujuannya yaitu 1. Kalau underdamp dia ada lewat sedikit, dan jika undamp itu dia tidak akan pernah berhenti, dia naik turun terus menerus. Nah, ini ada ini ya contoh ya. Dari sistem berikut temukan nilai dari rasio redaman atau zeta dan laporkan apa jenis dari respon yang kira-kira keluar.
kita tahu bahwa A itu sama dengan 2 zeta omega n ya, jika B sama dengan omega n kuadrat. Coba ya kita bahas ya yang A dulu ya. Soal A, jika ini 8 sama dengan 2 zeta omega n. Kemudian jika kita tuliskan lagi, zeta omega n sama dengan 4. Kita skip dulu, lanjut yang B, 12 sama dengan omega n kuadrat. Maka omega n sama dengan akar 12. Kita cari tahu dulu ya akar 12 berapa ya. Coba kita hitung. Ya, saya ambil kalkulator. Akar 12. 3,46. Berarti omega n ini adalah 3,46, dan dari sini kita juga bisa selesaikan 4 sama dengan rasio redaman dibagi akar 12. Maka rasio redamannya berapa ini? Berarti 1,15. Jadi untuk yang A ini dia adalah lebih dari 1 ya, berarti ini adalah overdam. Coba kita lihat ya kuncinya, betul atau tidak. Nah, A overdam ya. Berarti yang B apa itu? B sama dengan 1 berarti kritis, critically damp, dan C adalah underdam ya. Ini ya. Ini B, ini A, ini C. Nah, kita coba lanjutkan ya yang berikutnya ya, yang B gitu misalkan. B dari omega n dulu, berarti 16 sama dengan omega n kuadrat. Maka omega n sama dengan berapa ini? 16 di akar, berarti 4 ya. 4. Kemudian kalau A, yang bagian A-nya adalah 8 sama dengan 2 zeta omega n. Ini jika kita hitung, maka 4 dibagi 4 sama dengan ini ya. Maka ini ada 1. Berarti ini adalah critical. Kemudian yang C, ini adalah 20 ya, 20 sama dengan omega n kuadrat. Omega n sama dengan akar 20. Adalah 4,47. Kemudian di sini kita cari yang B-nya, 8 sama dengan 2. Ini omega n. Rasio redamannya ini berapa? 8 dibagi 2 dibagi 4,47. Maka hasilnya adalah, coba kita hitung, 0,89. Berarti ini adalah under ya. Kita cocokkan lagi ya, underdam ya. Berarti begitu caranya. Dari persamaan yang seperti ini kita bisa ubah dia menjadi persamaan umum dengan menggunakan lambang omega n dan zeta atau rasio redaman. Lebih mudah ya. Dari nilai-nilai berikut ya yang menjadi indikator ya, bahwa responnya itu kira-kira perlu dihafal. Nah, ini
soal yang sebelumnya ya pernah kita bahas, namun kita menggunakan metode yang baru agar kita bisa mengidentifikasi bentuk umumnya dari step respon, apakah ini underdamped, overdamped, critically damped, atau undamped. Ini berarti kalau omega n-nya berapa ini? Omega n sama dengan akar 400. Berarti omega n sama dengan 20. Jadi kalau ini 12 sama dengan 2 zeta omega n. Sehingga ini menjadi 12 bagi 2, 6. Ya, 6 per 20. Kalau dari bentuknya ini sudah kelihatan bahwa ini itu adalah kurang dari 1, sehingga ini adalah under. Kemudian kalau ini omega n sama dengan akar 900, omega n sama dengan berapa? 300 ya? Ya, 300 ya. 30 ya. 30, kemudian ini menjadi 90 sama dengan 2 zeta omega n sama dengan 45 bagi berapa ini? 30. Dari sini kita sudah tahu bahwa dia lebih dari 1, maka dia adalah over. Dan sini 2 omega n sama dengan akar 225, sehingga kita bisa hitung akar 225 itu berapa? 15 ya. Nah, 15. Kemudian kita lanjutkan yang bagian ininya. 30 sama dengan 2 zeta omega n sama dengan 15 dibagi 15. Ini sudah tahu nilainya 1, maka ini adalah critical. Dan yang terakhir omega n sama dengan akar 625. Akar 625 berapa? 25 ya. Nah, selanjutnya ini karena ini 0, maka 2 zeta omega n ya sama dengan 0 juga ya. Maka ini adalah undamped. Begitu ya caranya dalam mengetahui responnya bagaimana. Oh, ini ya jawabannya ya. Nah, ini caranya ya, pengerjaan detail. Nah, untuk menyelesaikan sistem order 2 ini itu ada caranya ya. Tapi kita akan bahas pelan-pelan bagaimana solusi. Solusi itu ya responnya. Tapi ini dengan metode manual ya. Dengan metode manual di atas kertas, tidak menggunakan komputer. Dari sini kita lihat ini diberi respon step. Ini berarti per S ini disebabkan oleh step. Dan pada bagian lainnya itu adalah sistem yang memang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Oke. Nah, ini nanti luarannya jika kita pisahkan, karena ini adalah input step, dia akan berdiri sendiri. Nah, sisanya itu adalah responnya. Dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Oh, ini belum ya, ini masih disederhanakan ya. Ini masih disederhanakan, akan timbul K1, K2, dan K3 akibat adanya partial fraction ya, dipecah penyebutnya ya menjadi 2 begini, maka akan muncul K1, K2, dan K3. Kemudian dia akan menjadi ini ya, metode pada bagian 2.2 case 3 menghasilkan yield, ini menghasilkan ya. Responnya adalah seper S, ini adalah akibat step lagi. Dan ini tinggal rumusannya begini ya. Detailnya saya tidak akan bahas karena perlu penjelasan berbeda, tidak pada sesi ini.
Jadi dimasukkan nilainya berapa. Tinggal aja dimasukkan, misalkan rasio redamanya berapa, 1 dimasukkan. Omegaannya berapa, apakah 2 gitu. Dimasukkan semua sehingga solusinya itu bisa kita dapatkan jika disederhanakan ya, maka dia akan menjadi 1 minus E dan seterusnya ini. Jika disederhanakan lagi dengan adanya simbol ini ya, pi ya, dia akan menjadi tan negatif tan pangkat minus 1 dan seterusnya begini. Ini adalah solusinya. Nah, solusi ini memang bisa digunakan jika Anda memplot grafik dengan menggunakan Excel gitu, atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang tidak mengandung perhitungan kontrol dengan detail ya. Perhitungan kontrol itu berarti menggunakan Laplace transform. Laplace transformnya sudah kita bereskan dulu di atas kertas, tinggal komputasi atau grafik hasilnya, visualisasinya. Itu ini ya, cara menggunakan. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana hasilnya ini bisa seperti ini, silakan Anda melihat section 2.2 itu. Kalau dari bentuknya ini kasus 3 ya. Kasus 3 itu berarti dia menggambarkan atau anggapan bahwa dia itu ada unsur bilangan kompleks. Kalau ada unsur bilangan kompleks berarti dia dianggapnya kompleks gitu. Tapi kalau memang mudah ya bisa kita selesaikan dengan mudah. Tapi ini anggapannya adalah bilangan kompleks. Kalau bilangannya itu tidak kompleks, misalkan ini ya, kasus 1 ya, akar berbeda itu ya, yang pernah kita bahas sebelumnya itu, maka kita bisa dapatkan harusnya cos dan sin ini nilainya adalah 0. Coba kita tulis cosnya ini ya, omega n, misalkan nggak bisa juga ya, harus kita masukkan nilainya ya. Rasio redamannya itu misalkan di bawah 1 gitu ya, berarti setengah cosnya nanti bisa saja nilainya itu adalah berapa ya, 1. Kalau misalkan 1 pas ya di sini ya, 1 minus 1 0 ya, cos 0 itu kan berarti 1, berarti ini akan bisa hilang nanti ya, itulah ya. Jadi ini dianggapnya kompleks. Ada kasus 3 itu mengandung akar-akar pada imajiner, jadi nanti bentuknya bilangan kompleks dan bisa mengakomodasi semua bentuknya. Tapi ini masih underdam ya. Ya, ini underdam ya. Nah, ini underdam. Terus ini juga menjadi pembahasan lagi jika sebuah respon suatu sistem itu berhasil dikeluarkan, kita bisa melakukan sebuah analisis. Analisis ini sebenarnya Anda memahami kata analisis itu apa? Sering ya, mungkin nanti ketika Anda skripsi, ketika Anda berbicara pada rapat gitu, menganalisis. Tapi hati-hati ya, bagaimana Anda itu menganalisis. Apakah Anda cuma menghitung? Kalau menghitung itu belum tentu dia analisis ya, kecuali Anda menghitungnya itu dengan metode. Kalau misalkan menghitung berapa jumlah yang hadir dan berapa jumlah yang tidak hadir itu misalkan ya, itu belum bisa dianggap analisis. Kecuali Anda membahas orang yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, dan dilihat dalam satu semester, kemudian orang-orangnya siapa saja, dan nanti menggunakan metode statistik gitu ya. Anda bisa bicara analisis. Sama ya dengan pada gambar ini. Kalau analisis kita ada metodenya. Seperti pada ini ya, yang order 1 ya, analisis itu kita bisa tahu ada beberapa indikator. Nah, di sini kita akan mengenal lebih banyak indikator karena grafiknya lebih ini ya, variatif ya. Ada naik turunnya. Kalau kemarin kan order 1 kan bentuknya begitu saja ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi
eh, kita akan melakukan analisis dengan indikator 4 ini. Jadi ini sudah ada metodenya. Jadi ini bisa kita bilang analisis. Ya, analisis ini yang pertama adalah rise time. Tentu kalau rise time ini adalah perubahan dari dia dari 0,1 ini menuju ke berapa? 0,9 ini ya. Dari sini menuju ke sini ya. Itu seberapa cepat, maka bisa dianggap dia adalah rise time. Jika peak time itu apa? Waktu di mana dia bisa menuju ke titik paling tinggi pertama kali. Karena ini adalah under dam, ini under ya. Ini under dam, maka dia akan ada semacam ini ya. Nilai lebih dulu di awal, kemudian dia akan melandai dan stabil di nilai akhirnya. Itu peak time gitu. Kemudian untuk persen overshoot, ini apa ini persen overshoot? Tidak ada di sini ya. Persen overshoot itu adalah persentase kenaikan ini terhadap nilai total. Jika overshootnya itu terlalu tinggi persentasenya nanti, tentu tidak akan baik. Misalkan pada suatu contohnya ya, sistem pemanas gitu ya misalnya. Jika dia diset untuk memanaskan suatu objek pada 100 derajat Celcius, ternyata dia overshoot sampai 200. Ya mungkin akan merusak komponen yang lain atau mencederai ya. Atau mungkin jika ada kandungan airnya tetap ditahan di situ udah menjadi uap, maka akan mengubah rencananya. Maka persen overshoot juga penting. Terus kemudian jika contoh lain, jika kita membahas tentang presisi pada lengan robot, tentu jika overshootnya terlalu banyak itu ya bisa menyenggol benda yang lain ya akan mengakibatkan rusak, atau jika ada orang di situ bisa cedera. Itu juga perlu diwaspadai, sehingga persen overshoot ini memang dicari sekecil mungkin, tapi kalau kita memburu kecepatan, kita bisa percepat dia dengan menggunakan kendali persen overshootnya tapi agak tinggi nanti. Ya itu tentu harus ada kriteria yang ditentukan. Kemudian settling time ini adalah seberapa lama. Jadi kalau ada huruf T di depannya itu adalah waktu. Settling dari kata settle berarti waktu untuk sistem menuju ke nilai final dengan osilasi tidak lebih dari 2%. Ini kan dia sudah masuk area 2%, ini kan ada dua garis ini ya. Plus minus 2%. Ketika dia masuk, itu akan masuk menjadi settling time-nya karena dia sudah tidak bergerak lagi. 4 ini adalah kriteria dalam menganalisis suatu sistem. Rumusannya bagaimana? Ini ya rumusannya ya. Nah, di sini kita ambil rumus jadinya saja. Kalau dari mana dulu ya? Peak time ya. Ini misalkan ada suatu sistem ya, begini. Kemudian kita ambil ada omega n kuadrat. Ini A, ini B-nya ya, B ini B. Kemudian ini adalah A-nya. Tinggal kita masukkan saja. P itu 3,14 ya. Kemudian omega n Anda masukkan nilainya berapa? Akar 1 minus zeta kuadrat. Jika Anda masukkan maka akan Anda dapatkan peak time-nya langsung. Kemudian persen overshoot Anda bisa dapatkan dari C max atau nilai maksimalnya dikurangi dengan finalnya dibagi dengan C final dikali 100, maka akan bisa Anda dapatkan persentase overshoot. Coba kalau lihat ini ya. Oh, ini tidak ada nilainya ya. Tidak ada nilainya, kita tidak bisa coba hitung ya. Dan kemudian persen overshoot juga bisa didapatkan dengan cara memasukkan nilai rasio redaman saja. Dengan rasio redaman saja kita bisa langsung dapatkan persentase overshoot berapa persen. Dan rasio redaman juga bisa didapatkan dari persen overshoot. Jadi bisa dibalik ya, rumus ini akan dibalik mendapatkan ini.
caranya bagaimana ya, ini ya aljabar ya sebenarnya, dengan menggunakan eh, logaritma natural ya. Bisa misalkan ini logaritma berapa, dia akan nanti berubah dan seterusnya ya, detailnya. Silakan Anda buka kembali pembahasan matematika tentang logaritma natural. Nah, di sini ada grafik, ini grafik apa ya? Grafik persen overshoot terhadap damping rasio. Ini damping rasionya dari 0 sampai 1 ya, tapi satunya tidak dilihat karena sudah menempel gini ya. Jika semakin besar ya suatu damping rasio, maka persen overshoot-nya akan semakin kecil. Jadi grafik ini itu didapatkan dari ini ya, hubungannya ya. Outputnya kan persen over. Oh, kebalik ya, bukan yang ini, yang atasnya ya. Kan yang ini tapi atasnya. Ini ya, persen overshoot kan sebagai hasil ya, sebagai sumbu Y-nya. Sedangkan sumbu X-nya adalah rasio redaman. Nah, di sini maka hasilnya adalah persen overshoot. Jika tidak ada redaman, maka persen overshoot-nya adalah 100%. Jadi jika ditargetkan nilainya itu 1, maka jika tidak ada redaman ya, tidak ada 0 gitu ya rasio redamannya, dia akan langsung menuju 2. Dan turun lagi ke 0 lagi, kemudian naik lagi ke 2. Gitu, seterusnya ya. Ini peak time, persen overshoot ya, masih ada yang lain ya. Settling time dan rise time ya. Settling time dulu, kalau settling time ini kita ambil jadinya saja ya langsung, itu adalah 4 dibagi zeta U omega n. Nah, tinggal dimasukkan saja. Kalau rumus lainnya adalah, ini belum jadi ya, ini adalah jika kita punya satu gitu ya, misalkan U omega n saja atau rasio redaman saja kita bisa dapatkan ya. Misalkan karena kita sudah tahu bahwa area settling itu berada pada 2% atau 0,02 ya, jadi 2%. Atau juga dari sini kita bisa dapatkan lagi, ini apa ini? Oh, ini versi rumitnya ya dari bawah ini ya, ini versi jadinya. Jadi kalau kita hitung minus logaritma natural 0,02 akar 1 dikurangi rasio redaman. Jika kita aljabarkan gitu ya, kita akan bisa dapatkan nilai 4. Ya. Nah, selanjutnya adalah rise time. Kalau rise time ini rumus eksak tidak bisa didapatkan langsung ya, rumusnya bagaimana. Jadi kita lakukan dengan menggunakan pendekatan tabel. Kalau dari grafik bisa sih kita langsung keluarkan, kemudian kita lihat grafiknya itu berapa nilainya. Itu juga bisa. Tapi jika menggunakan ini ya, cara cepat ya, menggunakan tabel, itu kita bisa dapatkan dari damping rasionya saja. Damping rasionya berapa, kita akan dapatkan rise time ya, versi normalized atau versi yang sudah di eksperimenkan. Tabel seperti ini sebenarnya dapat dari mana? Ini dapat dari eksperimen ya. Peneliti melakukan pengulangan terhadap sistem beberapa kali sehingga rata-ratanya itu didapatkan nilai berikut. Sama seperti tabel pada termodinamika, itu juga didapatkan dengan cara eksperimen berulang-ulang ya, dan didapatkan nilai yang sudah menjadi valid. Dan jika Anda ingin mendapatkan nilai tertentu misalkan 0,55 ya, berarti pada ini ya 0,55. Anda juga bisa melakukan yang namanya interpolasi. Interpolasi itu menganggap dua titik terdekat itu adalah sebagai sebuah garis lurus, kemudian Anda bisa dapatkan nilai ke tengah-tengahnya. Misalkan ada grafik begini ya, kemudian ada dua titik yang Anda ketahui.
Nah, tentu nilainya kan di sini ya tengah-tengah ya. Tapi karena kita melakukannya dengan menggunakan metode ini mungkin kurang kurang ini ya ekstrim ya. Coba kita gambar yang lebih ekstrim. Ini ya misalkan ya. Ini ya. Nah, karena kita mendekatinya dengan interpolasi, maka akan ada sedikit error. Ini jika lurus ini maka kita akan dapatkan nilai di sini dan di sini. Itu jadi perbedaan kan nilainya. Ya, jika grafiknya itu lekukannya tinggi atau lekukannya tajam gitu ya, maka nilainya akan jauh berbeda. Tapi kalau landai ini sepertinya agak landai ya. Jadi perbedaannya nanti tidak akan terlalu banyak. Jadi Anda bisa gunakan tabel ini, pendekatan numerik. Ini apa ini? TP ya. Peak ya. Tadi kan sudah ya TP ya. Oh iya. Oh ini versi lain ya. Ini lain ini. Jadi kalau peak time itu juga bisa kita dapatkan dari 4. Oh ini TS ya. Oh ini TS ya. Sorry. TS TP yang tadi ya. Berarti sudah ini ya. Ini double ya masukannya. Gitu. Jadi kalau settling time persen overshoot dan tadi adalah apa tadi? Peak time itu bisa kita dapatkan dari rumus. Tapi jika rise time kita hanya bisa dapatkan dari perhitungan langsung atau dengan menggunakan numerik tabel. Itu ya. Ini hubungannya ya, jika damping rasio semakin tinggi, maka rise time-nya itu rise time dikali natural frekuensi ya. Tidak rise time saja, tapi harus dikalikan dengan natural frekuensi, dia akan cenderung naik juga. Natural frekuensi jika kita naik apa? Damping rasio jika kita naikkan, natural frekuensi akan apakah berubah juga ya? Mungkin tidak ya. Jadi dia akan naik secara ini ya, linear ya. Tapi tidak linear betul ya, dia agak ini berubah ya. Nah, ini kita masuk latihan ya. Dalam latihan ini kita diminta untuk menemukan nilai TP, persentase overshoot, settling time, dan rise time. Ini kalau kita hitung ya, dia omega n sama dengan akar 100. Maka omega n sama dengan 10. Kemudian 15 sama dengan 2 zeta omega n. Ini menjadi 15 dibagi 2 ke 10. Ini adalah ini zetanya dia akan menjadi 15 dibagi 2 dibagi 10, 0,75 ya. Berarti ini adalah underdamped. Sekarang kita diminta untuk mencari nilai-nilai ininya ya, TP dari rumus-rumus yang tadi, karena kita keterbatasan waktu ya. Jadi Anda bisa dapatkan nilai-nilai ini dari omega n ini dan ini. Kita bisa hitung dari dua ini untuk mendapatkan nilai TP, TR, TS, dan persentase overshoot. Ini diketahui nilai-nilainya ya. Persentase overshoot 2,8%, TS 0,5, 533, TP 0,475, dan TR sama dengan 0,23. Pada permasalahan ini ya, contoh soal ini kita dapat temukan nilai ini tanpa tedious task atau susah-susah untuk menghitung dengan menggunakan Laplace transform dan inverse Laplace transform. Kalau kita menggunakan metode inverse Laplace transform, kita harus plot pada grafik dan hitung pada grafik tersebut. Ini metode yang lebih cepat ya.
Jadi kalau Anda ujian, Anda ya sebaiknya gunakan ini ya, jangan dengan menggunakan metode yang susah ya. Ini ya. Ini pembahasan akar-akar sistem orde 2. Di sini kita lihat sebelum materi tentang penambahan pool ya, kita juga harus tahu akar-akar sistem orde 2. Di sini kita sudah masuk sebenarnya ini ya materi ini ya root locus ya. Jadi materi ini ada irisannya dengan materi berikutnya yaitu root locus, yaitu membahas tentang letak-letak akar dan bagaimana kita bisa mengoptimalkannya untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Jadi kalau akar-akar pada sistem orde 2 ini kan kita sudah tahu bahwa kalau akar-akarnya begini ya posisinya ya, akarnya kembar tapi ya akarnya berbeda tapi real ini adalah over ya, over atau under ya, lihat dulu. Ini ya akar-akar ini ya. Nah, jika dia ini ya betul ya over ya di sini akar-akarnya. Jika dia critical dia ada di tengah kembar gini ya. Dan jika under dia akan ada unsur imajinernya. Nah ini ya ini over. Kalau dia posisinya di sini kembar ini ya itu adalah critical. Kalau dia berada pada sini berarti dia ada under. Jika dia posisinya pada sini ini adalah on atau tidak. Ini kita lihat pada pole plot untuk underdamped second order system. Jadi pada bagian ini dia kita bisa tahu bahwa under kan ya sini ya. Nah ini adalah plotnya ya sini. Mengapa kok underdamped sering dibahas ya? Mengapa tidak berangkat dari yang lain? Karena underdamped ini bisa dibilang dia adalah posisi yang lengkap ya. Dia ada unsur real dan unsur imajinernya. Jadi dia bisa memuat semua unsur karena dia nanti akan menjadi bilangan kompleks untuk menyelesaikan semuanya. Kalau critical berarti nanti imajinernya hilang. Gitu. Kalau over juga imajinernya hilang. Kalau ini undamped bagian realnya yang hilang. Nah kita bisa lihat bahwa posisi omega n itu ada di sini. Dia adalah semacam jarak ya dari titik 0 ke posisi akarnya. Dan ini tandanya silang ini berarti dia adalah pole. Pole-nya ada 2 ya kembar. Dan kemudian ini adalah posisi akarnya yang real, dia adalah minus zeta omega n dilambangkan dengan ini. Dan ini ya gambarnya. Nah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat responnya itu jika kita menggeser posisinya. Jadi pada ini garis pada konstan peak time OS1 dan OS2 ya. Kita lihat. Kalau OS1 itu dia irisannya dengan TP1 dan di sini ya. OS1 di sini saya beri warna hijau saja yang satu ya ini. Kemudian TS1 di sini. Dan TP1 di sini. Ya. Jika kita ubah ya persen overshoot-nya itu menjadi yang lain ya. Ya dia menjadi lebih apa ini ya? Curam gitu ya, sudutnya lebih besar gitu ya. Maka bagaimana dia berperilaku ya? Maka perilakunya akan J omeganya itu akan lebih tinggi dan kemudian letak akar realnya juga akan semakin ke kiri gitu. Jadi bisa disebutkan bahwa node TS2 lebih kecil dari TS1, TP2 lebih kecil, jadi lebih kecil semua ya kalau persen overshoot-nya itu diperbesar. Kalau persen overshoot diperbesar maka time untuk settling dan time untuk peak itu akan semakin rendah. Tapi overshoot-nya tinggi. Jadi jika kita grafikan ya kalau yang warna hijau itu misalkan begini. Misalkan begini ya.
Ini ya, misalkan gini ya. Maka untuk yang dua, yang warna merah ya misalkan, dia akan menjadi begini. Ya kasarannya begini lah. Berarti ini yang merah. Ya, itu ya gambarannya. Nah, ini jika kita membahas lagi tentang akar-akar sistem order 2 ya. Jadi kalau ini nanti materi ya sebelum kita masuk ke root locus itu jika kita menggeser posisi akarnya ke arah ini ya vertikal dan atas bawah ya karena kita semakin mendorong dia ke atas ini ya maka ini juga akan terdorong ke bawah juga karena dia cermin ya. Maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi grafik yang lebih apa ya? Lebih liar begitu ya, naik turun gitu. Tapi dia tidak akan melewati sebuah garis yang bisa dibilang ini adalah decay ya, decay rate ya. Jadi dia akan melebihi dari garis ini. Tapi tentu berpengaruh ya terhadap bunyi gitu atau terhadap sistem. Kadang kalau terlalu liar itu juga tidak baik ya sebenarnya. Nah, jika kita geser ke arah kiri, perilakunya apa yang terjadi? Nah, ini gambarnya agak buram ya pada buku ya. Yang jelas frekuensinya itu sama. Jadi kalau frekuensi sama kayaknya begini dia gambarnya. Dia tidak geser gitu ya, hanya lebih besar atau lebih kecil ya gambarnya. Saya karena ini kurang jelas ya, jadinya tidak bisa. Atau kalau frekuensinya lebih kecil berarti begini ya kira-kira ya, lebih apa kalem gitu. Ini ya kira-kira ya. Kemudian untuk yang ini, nah ini coba saya perjelas lagi gambarnya. Ternyata dari gambar ini, jika kita geser ke arah yang sana ya, maka bisa kita dapatkan bahwa sistem itu memiliki overshoot yang sama. Jadi overshoot itu ada hubungannya dengan sudut yang tadi ya, kemiringan itu ya. Maka kalau kita ingin overshoot yang rendah, berarti kan rasio redaman yang meninggi ya, ya. Maka kita perlu mengubah sudutnya. Jadi kita geser kemana tuh? Ke kanan, ke kiri, maka akan berubah ya overshootnya. Jadi untuk mengurangi overshoot, kita bisa lakukan dia dengan cara mengubah ke kiri atau dia diturunkan ya ininya supaya tidak liar gini ya. Ini kan overshootnya tinggi nih. Kalau settlenya di sini kan overshootnya tinggi. Nah ini akan menjadi pembahasan yang berikutnya ya pada materi fokus. Untuk caranya bagaimana ya nih kita akan bahas nanti. Nah, ini contoh lagi ya. Baik kita ini dulu ya, scan dulu ya karena waktu kita tidak banyak. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu. Ya karena ini ya, sampai sini ya. Sepertinya memang materi kita agak banyak. Tapi ini adalah materi yang beberapa tidak tercover ya karena kita SKS-nya berubah, berkurang yang awalnya 4 pada kurikulum sebelumnya dan sekarang menjadi 2. Maka materi ini saya cukupkan sampai pada bagian ini saja ya. Pada bagian ini ya. Kalau pada bagian ini memang inginnya saya jelaskan, tapi materi ini rotational system itu contohnya tidak sempat kita bahas. Kita hanya membahas tentang sistem yang ini ya, model massa dan pegas dan kemudian redaman ya. Nah, ini kan versi linier ya. Kalau ini adalah versi rotasional. Ya sama lah, seperti kalau ini punya yang namanya massa, kalau ini punya yang namanya J. J itu adalah inersia putar ya, massa putar. Jadi kalau rodanya itu berat, maka memutarnya kan berat. Kalau ini kan masanya berat kalau kita dorong aja ya berat. Ini bedanya diputar. Kemudian kalau pegas itu
seperti pegas yang torsional. Nah, seperti pada kalau kita memutar suatu dia akan kembali lagi ke posisi awalnya, itu pegas torsional. Dan redaman torsional itu seperti uh, ini ya, gesekan tapi sifatnya berputar ya, sama seperti rem, atau sama seperti uh, air ya, air yang di kayu itu kan dia ada semacam pengereman juga, tapi dia lebih mengalir ya, tidak seperti rem gitu ya. Gesekan, kalau ini gesekan antara padat dengan cair, ini yang D ini. Ini rumusannya sebenarnya sama ya nantinya, tapi sistem ini tidak akan kita bahas ya, karena nanti awalannya juga tidak bahas. Baik, begitu materi kita. Mohon maaf ya, rekaman ini harus saya rilis karena hari yang sama saya harus mengajar atau menguji proposal skripsi mahasiswa teknik mesin semester akhir. Baik, tanya jawab akan kita bahas minggu depan saja. Untuk absensi silakan Anda isi sesuai waktunya, dan kita cukupkan kuliah ini sampai sini saja. Ya. Materi selanjutnya kemungkinan adalah root locus, dan saya harap Anda juga mempelajari ini ya sampai paham, minimal sampai tahap ini ya, sampai tahap ini lah yang bagian ini ya pada buku. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.